Untuk perkembangan terkini, kita terus bersama dengan Safri Sitepu, Ketua Biro Kompas TV Makassar yang sudah bersedia di lokasi. Safri, boleh kongsikan sebarang kemas kini terbaru angka korban ataupun apa kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa baru-baru ini? Baik, selamat sore waktu Makassar, Laila. Sekitar 1 jam lalu ada 4 ambulan dari lokasi ini. Ini adalah lokasi yang terjadinya bom bunuh diri, ledakan bom bunuh diri begitu. Ada 4 ambulan sudah membawa potongan-potongan jenazah pelaku bom bunuh diri, Laila. Perlu kami sampaikan hingga saat ini dari pemerintah Indonesia yaitu kepolisian menyampaikan bahwa ada diduga 2 orang pelaku bom bunuh diri dan 14 orang warga mengalami luka-luka hingga saat ini, Laila. Perlu kami sampaikan saat ini masyarakat atau warga yang mengalami luka itu sudah dibawa ke rumah sakit terdekat di Kota Makassar. Ada sekitar 3-4 rumah sakit untuk para korban yang mengalami luka-luka ringan maupun berat. Perlu kami sampaikan juga, Laila, bahwa pukul 10:28 tadi pagi terjadi ledakan yang cukup besar begitu. Apa yang disampaikan tadi oleh Kapolda bahwa ledakan ini adalah ledakan yang cukup besar sehingga masyarakat Kota Makassar kaget dan mengalami trauma begitu di sekitar lokasi, dan perlu kami sampaikan juga ada sekitar 14 orang mengalami luka ringan dan berat. Begitu, Laila. Ya, Safri, setakat ini apa yang kita tahu kronologi yang menuju kepada ataupun menjurus kepada insiden letupan itu, yang kita tahu 2 suspek pengebom tersebut didapati cuba memasuki pekarangan gereja itu. Boleh Safri kongsikan sedikit kronologi insiden serangan pagi tadi? Situasi Gereja Katedral Makassar tadi pagi memang dalam situasi beribadah begitu, karena ada sekitar 200 orang jemaat melaksanakan ibadah di gereja ini tadi pagi, karena jemaah menjelang hari besar umat Kristiani itu hari Paskah, begitu banyak jemaat datang ke gereja. Tiba-tiba tadi pagi sekitar pukul 10:28 orang, ada satu buah sepeda motor dikendarai oleh 2 orang yang diduga teroris begitu dan meledakkan diri di depan Gereja Katedral Makassar. Kira-kira begitu kronologisnya, Lela. Perlu kami sampaikan juga, tadi sampai hari ini saya tetap masih ada di lokasi, dan setelah saya amati ada sekitar 3 kendaraan bermotor begitu hancur, berantakan begitu karena ledakan yang cukup besar. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Merdi Syam tadi, bahwa ledakan ini cukup besar sehingga membuat diduga teroris ini potongan tubuhnya terlempar kemana-mana. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwa pemerintah Indonesia menyampaikan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi begitu, sehingga masyarakat tetap kondusif dengan adanya kejadian bom bunuh diri ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa Menteri Agama tadi sudah menyampaikan ini bukan sebuah ajaran agama manapun, sehingga ledakan ini merupakan suatu ledakan perorangan begitu atau kelompok, sehingga jangan terprovokasi buat masyarakat di Indonesia, khususnya di Makassar. Begitu, Laila. Safri, kita juga tahu pada Januari lalu di Makassar juga terdapat penahanan besar-besaran suspek militan. Adakah ini mempunyai sebarang kaitan? Adakah pihak polis sudah pun mempunyai beberapa pihak yang didapati disyaki bertanggungjawab untuk serangan pagi tadi? Ya, sekitar mungkin 3 minggu atau 1 bulan lalu ada sekitar 24 orang teroris dipindahkan dari Kota Makassar ke Jakarta, begitu, Laila. Jadi ini diduga ini adalah terkait dengan kelompok itu. Mudah-mudahan nanti Kepolisian Republik Indonesia memberikan pernyataan bahwa siapa yang melakukan peledakan ini dan bom bunuh diri ini, sehingga terang benderang masyarakat tahu bahwa kelompok mana yang melakukan bom bunuh diri ini. Ini kami masih tunggu, awak media masih menunggu
kepastian sehingga masyarakat juga tahu kelompok-kelompok mana atau orang siapa yang melakukan bom bunuh diri ini. Perlu kami sampaikan juga, Laila, bahwa nanti malam Kepala Kepolisian Republik Indonesia akan datang ke Makassar bersama tim untuk melihat TKP dan berkoordinasi untuk menentukan kira-kira apa yang dilakukan ke depannya. Begitu, Laila. Ya, Safri, setakat ini adakah kita sudah mendengar kenyataan daripada pihak tertinggi kerajaan yang kita tahu Menteri Agama ataupun Menteri Hal Ehwal Agama setakat ini yang baru saja mengeluarkan kenyataan. Tapi mungkin daripada istana, daripada pihak Presiden sudah ada sebarang kenyataan atau belum? Dari Presiden Republik Indonesia mungkin sementara diwakili oleh Menteri Agama. Sekitar 2 jam lalu Menteri Agama sudah memberikan pernyataan. Walaupun beliau memberikan pernyataan di dalam kendaraan, tadi saya lihat videonya bahwa pemerintah mengutuk keras apa yang dilakukan oleh bom bunuh diri ini, sehingga diminta kepada seluruh masyarakat, seluruh umat untuk tetap tenang, tidak melakukan provokasi atau hal-hal yang lain membuat kembali terjadi sesuatu begitu, sehingga Menteri Agama juga meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak memberikan spekulasi yang menyengsarakan masyarakat. Begitu, Laila. Dan Safri, akhir sekali sedikit latar belakang, mungkin pernah menyaksikan kejadian sebegini ataupun serupa di Makassar sebelum ini ataupun kawasan sekitar, ataupun ini satu insiden yang belum pernah lagi berlaku di sekitar Makassar? Mungkin sekitar 5 atau 4 tahun terakhir ini di Makassar selalu tidak ada terjadi bom sebesar ini, tetapi mungkin ada teror-teror kecil. Tetapi bom sebesar ini yang mengakibatkan ada korban baru kali ini terbesar di Makassar. Kita tahu wilayah Makassar atau Sulawesi Selatan adalah wilayah yang cukup kondusif, cukup bertoleransi dengan satu agama dengan agama lain, satu suku dengan suku yang lain, sehingga wilayah ini cukup kondusif, cukup aman begitu. Tetapi tadi pagi kita dikagetkan dengan adanya bom bunuh diri yang cukup besar dan mengakibatkan diduga 2 orang tewas dan mengakibatkan 14 orang luka. Kita berharap dengan kejadian ini situasi Kota Makassar dan sekitarnya itu menjadi kondusif dan lebih baik, dan Sulawesi Selatan atau Indonesia pada khususnya tetap damai dan tenang. Begitu, Laila.